Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Absari dengan NIM 11231065. Saya dari kelas MA 23C02 Keuangan. Yang terhormat dosen pengampu manajemen keuangan sektor yaitu Ibu Widya Suti Eskom MAK. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Apa sih manajemen keuangan sektor publik? Manajemen keuangan sektor publik yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat. Selanjutnya itu ada karakteristik utama dari manajemen keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan publik, bukan profit. Yang kedua yaitu sumber dana utama dari pajak, retribusi, dan penerimaan negara lainnya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu tinggi kepada masyarakat. Yang keempat yaitu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ketat. Yang terakhir yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada tujuan utama dari sektor publik. Yang pertama yaitu akuntabilitas atau accountability, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakat dan lembaga pengawasan. Yang kedua yaitu value for money, mencapai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Yang keempat yaitu kepatuhan atau compliance, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yaitu pelayanan publik yang menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber pendanaan sektor publik. Yang pertama yaitu penerimaan pemerintah pusat. Yang pertama itu pajak, yaitu ada PPH, PPN, PPNBM, PPB, dan Bea Materai. Yang kedua yaitu ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hasil pengelolaan kekayaan negara, penerimaan layanan pemerintah. Yang ketiga yaitu hibah dari dalam dan luar negeri. Yang terakhir yaitu penerimaan pembiayaan, yaitu utang hasil privatisasi. Yang kedua yaitu penerimaan pemerintah daerah. Itu ada pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Itu selanjutnya dana perimbangan, yaitu ada dana alokasi umum atau DAU, ada dana alokasi khusus DAK, dan dana bagi hasil DBH. Yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Jadi pendapatan yang sah yaitu masuk ke penerimaan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu ada BUMN atau BUMD. Itu ada penyertaan modal pemerintah, selanjutnya ada laba operasional, terakhir ada pinjaman dan obligasi. Lalu ada proses penganggaran sektor publik. Yang pertama yaitu tahapan penyusunan anggaran. Yang pertama ada perencanaan, yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan prioritas program. Yang kedua ada pembahasan, yaitu diskusi antara eksekutif dan legislatif. Yang ketiga ada penetapan, yaitu pengesahan APBN atau APBD. Yang keempat yaitu ada pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran sesuai rencana. Yang terakhir ada pelaporan dan evaluasi, yaitu pertanggungjawaban dan penilaian kinerja. Yang kedua yaitu ada pendekatan penganggaran. Yang pertama ada line item budgeting, yaitu penganggaran berdasarkan jenis belanjanya. Yang kedua yaitu performance budgeting, yaitu penganggaran berbasis kinerja. Yang ketiga zero based budgeting atau ZBB, yaitu penganggaran dari nol tanpa mengacu tahun sebelumnya. Yang terakhir ada planning programming budgeting sistem atau PPBS, penganggaran berbasis program dan perencanaan jangka panjang.
Selanjutnya ada sistem akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu basis akuntansi. Ada basis kas, basis akrual, ada basis kas menuju akrual. Yang pertama yaitu basis yaitu mengakui transaksi saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua ada basis akrual, yaitu mengakui transaksi saat terjadi terlepas dari kas. Yang ketiga yaitu basis kas menuju akrual, yaitu transisi dari kas ke akrual. Itu ada Indonesia menerapkan basis akrual untuk akuntansi pemerintah sejak implementasi PP 71 tahun 2010. Yang kedua ada laporan keuangan pemerintah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran LRA, yaitu anggaran realisasi. Yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat laporan operasional atau LO. Yang kelima laporan arus kas atau LAK. Yang keenam laporan perubahan ekuitas atau LPI. Atau yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sistem akuntansi sektor publik. Permasalahan dalam manajemen keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu korupsi dan penyalahgunaan dana. Yaitu ada masih tingginya kasus korupsi di berbagai lembaga. Yang kedua ada inefisiensi belanja, yaitu pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran. Yang ketiga ada rendahnya kualitas pelayanan, tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Kapasitas SDM, yaitu kurangnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan. Yang terakhir yaitu ada keterbatasan infrastruktur, yaitu sistem informasi keuangan yang belum terintegrasi. Sini kita memasuki materi tentang manajemen keuangan sektor swasta. Apa sih manajemen keuangan sektor swasta itu? Manajemen keuangan sektor swasta yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan perusahaan swasta untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Fokus utamanya yaitu adalah menciptakan keuntungan dan pertumbuhan berkelanjutan. Ada karakteristik dari manajemen keuangan sektor swasta, yaitu ada berorientasi pada profit dan menciptakan nilai. Yang kedua ada sumber dana dari modal sendiri, pinjaman, pasar modal. Yang ketiga yaitu ada akuntabilitas kepada pemegang saham dan investor. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis, kompetisi pasar yang ketat. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen sektor swasta. Yang pertama ada memaksimalisasi nilai perusahaan, yaitu meningkatkan nilai saham dan kekayaan pemegang saham. Yang kedua ada profitabilitas, yaitu menghasilkan laba optimal. Yang ketiga likuiditas, yaitu menjaga kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang keempat ada solvabilitas, yaitu memastikan kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Yang kelima yaitu pertumbuhan, yaitu ekspansi bisnis dan peningkatan aset. Yang terakhir yaitu udah keberlanjutan, yaitu kelangsungan usaha jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan sektor swasta. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Ada proyeksi pertumbuhan dana, penyusunan anggaran, operasional dan modal, ada perencanaan laba, dan terakhir itu ada analisis kelayakan investasi. Yang kedua ada pengendalian keuangan, yaitu monitoring realisasi anggaran, analisis variasi, ada pengendalian biaya, dan manajemen risiko keuangan. Yang ketiga ada keputusan investasi atau investment decision. Ada penentuan aset yang akan dibeli. Ada capital budgeting. Ada analisis
proyek investasi. Yang tadi ada manajemen portofolio. Yang keempat ada keputusan pendanaan, financing decision. Itu ada penentuan komposisi struktur modal, ada pemilihan sumber pendanaan, kebijakan utang dan ekuitas, manajemen biaya modal. Yang terakhir itu keputusan dividen decision. Itu ada penentuan kebijakan pembagian dividen, ada retensi laba yang tadi itu stok dividen versus cash dividen. Selanjutnya itu sumber pendanaan sektor swasta. Yang pertama ada sektor dana internal. Yang pertama ada laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Yang kedua ada depresiasi dan amortisasi, yaitu dana yang dialokasikan untuk penyusutan. Yang ketiga ada modal pemilik, yaitu investasi awal yang ditambahkan dari pemilik. Yang kedua yaitu ada sumber dana eksternal. Yang pertama ada pendanaan ekuitas, yang kedua ada pendanaan utang, dan yang ketiga ada pendanaan hibrid. Yang pertama adalah pendanaan ekuitas, yaitu yang pertama penerbitan saham biasa, common stock, ada penerbitan saham preference stock, ada private equity dan venture capital, ada rights issue, yaitu penawaran terbatas. Yang kedua, pendanaan utang, yaitu pinjaman bank jangka pendek dan panjang, ada obligasi korporasi, yaitu corporate bonds. Yang selanjutnya itu ada commercial paper, ada leasing and hire purchase, ada trade credit atau kredit dagang. Yang ketiga ada pendanaan hybrid, yaitu convertible bonds atau obligasi konversi, ada warrants, ada sukuk atau obligasi syariah. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Yang pertama ada jenis laporan keuangan, analisis rasio keuangan. Yang pertama itu jenis laporan keuangan. Yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu menunjukkan aset, liabilitas dan ekuitas. Yang kedua laporan laba rugi, yaitu menunjukkan kinerja operasional perusahaan. Yang ketiga laporan arus kas, yaitu menunjukkan arus kas masuk dan keluar. Yang keempat laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan modal pemilik. Yang kelima catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan detail atas pos-pos laporan. Yang kedua ada analisis rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, yang tadi adalah rasio pasar. Kita bahas yang pertama yaitu rasio likuiditas. Ada current ratio, itu dengan rumus aset rasio dibagi liabilitas lancar. Yang kedua quick ratio, yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Cash ratio, yaitu kas dibagi liabilitas lancar. Yang kedua rasio solvabilitas, itu ada debt to equity ratio, yaitu total uang dibagi total ekuitas. Ada debt to asset ratio, yaitu total utang dibagi total aset. Yang selanjutnya itu interest coverage ratio, yaitu EBIT dibagi beban bunga. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada rumus net profit margin, itu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang selanjutnya return on asset atau ROA, dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Itu ada return on equity atau ROE, laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya gross profit margin, ada laba rugi dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya rasio aktivitas, yaitu inventory turnover,
dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang kedua, receivable turnover, itu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya total aset turnover, yaitu penjualan dibagi total aset. Yang terakhir adalah rasio pasar. Yang pertama ada earning per share atau EPS, yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Yang kedua, price earning ratio, yaitu PER, dengan rumus harga saham dibagi EPS. Selanjutnya, price to books value, yaitu PBV, dengan rumus harga saham dibagi nilai buku per saham. Selanjutnya ada manajemen modal kerja. Yang pertama ada komponen modal kerja. Ada kas dan setara kas, yaitu untuk transaksi operasional. Ada piutang usaha, yaitu tagihan kepada pelanggan. Ada persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya utang usaha, yaitu kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada strategi manajemen modal kerja. Yang pertama ada konservatif, ada modal kerja tinggi, resiko rendah, profitabilitas rendah. Selanjutnya agresif, yaitu modal kerja rendah, resiko tinggi, profitabilitas tinggi. Selanjutnya ada moderat, yaitu keseimbangan antara resiko dan return. Yang ketiga yaitu ada manajemen kas. Ada menentukan saldo kas optimal dengan model Baumol atau Miller-Orr. Yang selanjutnya ada cash budgeting untuk perencanaan arus kas. Selanjutnya mempercepat penagihan dan memperlambat pembayaran dalam hal wajar. Selanjutnya ada manajemen risiko keuangan swasta. Yang pertama ada jenis resiko. Yang pertama ada resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Yang pertama yaitu resiko pasar, yaitu perubahan harga, suku bunga, dan nilai tukar. Resiko kredit yaitu kegagalan pihak lain memenuhi kewajiban. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas, yaitu kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang terakhir ada resiko operasional, yaitu kegagalan proses internal atau sistem. Yang kedua ada teknik manajemen resiko. Yang pertama ada HIDKI, yaitu lindung nilai menggunakan derivatif, yaitu ada forward, futures, options, dan swap. Yang kedua ada diversifikasi, yaitu menyebarkan investasi untuk mengurangi resiko. Yang ketiga ada asuransi, yaitu transfer resiko kepada pihak ketiga. Ada yang terakhir yaitu risk avoidance, yaitu menghindari aktivitas berisiko tinggi. Selanjutnya yaitu perbandingan manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Di sini ada perbedaan. Yang pertama tujuan utama, ada orientasi sumber dana, akuntabilitas, regulasi, transparansi, ukuran kinerja, basis akuntansi, fleksibilitas anggaran, kompetisi, audit, pengambilan keputusan. Pertama yaitu tujuan utama sektor publik yaitu pelayanan masyarakat dan kesejahteraan publik. Sektor swasta yaitu memaksimalkan profit dan nilai perusahaan. Dari orientasi yaitu non-profit oriented untuk sektor publik, itu profit oriented dari sektor swasta. Selanjutnya yaitu sumber dana dari sektor publik, yaitu pajak, atribusi, BPNB, dan hibah. Sektor swasta yaitu modal sendiri, utang, dan pasar modal. Akuntabilitas untuk sektor publik yaitu kepada masyarakat dan DPR atau DPRD. Untuk sektor swasta yaitu kepada pemegang saham dan investor. Selanjutnya yaitu regulasi untuk sektor publik yaitu sangat ketat, yaitu di Undang-Undang PP dan Permen Keuangan. Untuk sektor swasta yaitu lebih fleksibel, masih ada regulasi tapi lebih longgar. Yaitu yang selanjutnya ada transparansi. Untuk sektor publik itu sangat tinggi, itu wajib dipublikasikan. Untuk sektor swasta yaitu terbatas, hanya perusahaan publik yang wajib.
Selanjutnya pengukuran kinerja untuk sektor publik yaitu value for money, output, pelayanan. Untuk sektor swasta yaitu profitabilitas, ROI, dan ROE. Basis ke akuntansi untuk sektor publik itu akrual, itu di Indonesia. Yang untuk sektor swasta itu akrual. Selanjutnya fleksibilitas anggaran. Untuk sektor publik itu rendah, harus sesuai APBN atau APBD. Untuk sektor swasta yaitu tinggi, dapat disesuaikan dengan kondisi. Selanjutnya kompetisi. Untuk sektor publik itu monopoli atau terbatas, dan untuk sektor swasta itu persaingan pasar bebas. Selanjutnya audit. Untuk sektor publik itu wajib oleh BPK. Untuk sektor swasta wajib untuk perusahaan publik atau oleh auditor independen. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Untuk sektor publik yaitu birokratis dan melibatkan politik. Dan untuk sektor swasta itu lebih cepat dan berorientasi bisnis. Selanjutnya itu persamaan dari sektor publik dan sektor swasta yaitu prinsip akuntansinya. Keduanya menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya perencanaan, yaitu memerlukan perencanaan keuangan yang matang. Yang ketiga itu pengendalian, itu sama-sama membutuhkan sistem pengendalian internal yang baik. Yang keempat itu pelaporan, itu sama-sama wajib membuat laporan keuangan periodik. Yang kelima itu efisiensi, yaitu sama-sama menginginkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang keenam itu teknologi, menggunakan sistem informasi keuangan modern. Yang ketujuh yaitu SDM atau sumber daya manusia, membutuhkan tenaga profesional yang kompeten. Yang terakhir itu resiko, sama-sama menghadapi berbagai resiko yang harus dikelola. Yang terakhir itu ada kesimpulan dari manajemen sektor publik dan manajemen sektor swasta. Yaitu manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta yaitu memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, orientasi, dan praktik pengelolaannya. Sektor publik fokus pada pelayanan masyarakat dengan akuntabilitas tinggi kepada publik, sementara sektor swasta yaitu berorientasi pada maksimalisasi profit dan nilai pemegang saham. Namun, keduanya sama-sama memerlukan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme. Di era modern terjadi konvergensi praktik di mana sektor publik mengadopsi pendekatan bisnis untuk meningkatkan efisiensi, sementara sektor swasta semakin memperhatikan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Pemahaman yang komprehensif tentang kedua sektor ini penting bagi profesional keuangan, akademisi, dan praktisi untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.